Wihara Mendut merupakan salah satu bangunan religi Buddha di Desa Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Di dalam wihara, lingkungan cukup asri dan terjaga dalam kerapiannya, dengan dinaungi pepohonan dan taman dengan berbagai ornamen-ornamen Buddhis. Nah, jadi kali ini kita akan tur Wihara Mendut. Adik-adik, ada yang udah pernah ke Wihara Mendut belum? Pernah, Kak! Tapi kita belum tahu apa saja makna-makna yang terkandung di dalam Wihara Mendut ini. Nah, jadi karena adik-adik belum tahu apa sih makna-makna yang ada di Wihara Mendut, jadi mari kita cari tahu bareng-bareng. Let's go! Nah, adik-adik, ini merupakan salah satu dhammasala yang ada di Wihara Mendut. Dan di jendela ini dapat kita lihat ada lukisan bunga teratai yang memiliki 4 tingkatan. Kok bisa 4 tingkatan sih? Kan sama saja bunga teratai. Jadi, 4 tingkatan di sini memiliki makna bahwa ada 4 jenis tingkatan manusia. Nah, manusia jenis pertama yaitu mereka yang jenius atau Ugati Tanyu. Jadi, jenis manusia ini mampu mencapai penerangan sempurna hanya karena mendengarkan suatu ajaran. Nah, seperti kisah Biku Sariputta, Tera, dan Petapa Bahia yang dapat mencapai penerangan sempurna hanya karena mendengarkan syair-syair. Kemudian, tingkatan yang kedua yaitu para intelektual atau Wigati Tanyu. Jadi, tingkatan ini manusia mampu mempelajari suatu ajaran hanya dengan waktu yang sedikit lebih lama dari manusia jenis pertama. Seperti halnya 5 petapa pada saat Buddha pertama kali membabarkan Dhamma. Nah, kemudian manusia jenis ketiga yaitu ia yang dapat dilatih atau Neya. Jadi, manusia ini memiliki waktu yang lebih lama dan dibutuhkan waktu untuk praktik demi dapat mempelajari suatu ajaran agar ia dapat memperoleh manfaat. Nah, manusia jenis ketiga ini sama seperti kita, yaitu manusia biasa. Dan pada tingkatan terakhir yaitu ia yang tidak dapat dilatih atau pada parama. Jadi, manusia ini tidak memiliki kesempatan untuk dapat mengerti suatu ajaran. Hal itu disebabkan karena kebodohan batin yang ada dalam dirinya, sehingga ia tidak mampu mencapai penerangan sempurna pada kehidupan saat ini dan harus mempelajari dalam waktu yang lebih lama. Kenapa harus bunga teratai, Kak? Jadi, bunga teratai itu kan hidup di lingkungan yang kotor, hidup di lumpur. Dan walaupun hidup di lumpur, namun bunga teratai memiliki keindahan yang sangat menawan. Hal itu juga diibaratkan sebagai manusia, bahwa walaupun kita hidup di lingkungan yang kotor, lingkungan yang kurang memadai, tetapi sepantasnya kita selalu memancarkan keindahan, memancarkan cinta kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah tadi apa yang kita pelajari tentang bunga teratai. Dan sekarang, ayo kita lanjut ke tempat selanjutnya. Let's go!
Wah, kira-kira apa ya itu? Yuk kita ke sana. Let's go! Nah, adik-adik, ini merupakan pilar Asoka. Wah, keren ya, ada singanya. Betul banget, ada singanya. Jadi, pilar Asoka ini dibangun oleh Raja Asoka sebagai bentuk penghormatan kepada Buddha. Dulu, Raja Asoka terlibat dalam peperangan dan kekerasan. Namun, setelah mendengarkan Dhamma, Raja Asoka mendeklarasikan bahwa tidak ada kekerasan dalam kehidupan ini agar kita sebagai manusia hidup dengan sejahtera. Berarti pilar ini dibangun dengan simbol perdamaian dan kerukunan ya, Kak? Betul banget. Sebagai umat Buddha, kita harus menghormati agama lain dan saling toleransi dengan agama lain. Nah, pilar ini juga mengukuhkan sada atau keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi, sebagai umat Buddha, kita harus melaksanakan toleransi terhadap agama lain. Oh, gitu. Ya. Setuju? Setuju! Kak, ternyata aku baru tahu setiap simbol yang ada di sini mempunyai makna yang beragam ya, Kak. Nah, benar banget. Jadi setiap simbol yang ada di Wihara Mendut memiliki makna-makna yang mendalam, baik dari segi agama Buddha maupun dari segi simbol kerukunan antar agama. Jadi, untuk kalian yang masih penasaran dengan simbol-simbol yang ada di Wihara Mendut, yuk berkunjung ke Wihara Mendut yang ada di Magelang. Yuk!